Allahumma shalli wa sallim ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa harus berthariqah? Bukankah syariat Islam sudah cukup? Mengapa harus berthariqah? Bukankah sudah cukup Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan kita ibadah dalam rukun Islam dan tidak perlu ditambah-tambahi? Pertanyaan mengapa atau apakah dalam menjalankan agama Islam harus berthariqah sebetulnya tidak bisa dijawab ya atau tidak. Semua tergantung dari diri kita memahami thariqah itu apa. Jika kita memahami thariqah itu sekedar kumpulan orang-orang yang mengamalkan zikir sunnah di luar amalan wajib, maka kita tidak harus berthariqah. Namun jika kita memahami bahwa thariqah merupakan sebuah metodologi atau cara untuk melaksanakan syariat, maka thariqah bisa menjadi wajib. Sebab tanpa thariqah mungkin sulit kita bisa melaksanakan syariat dengan benar, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah dan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi berthariqah itu ibarat kita mau menyeberang jalan yang sangat ramai. Ada dua pilihan, apakah mau langsung menyeberang atau memakai jembatan penyeberangan. Jika kita memilih langsung menyeberang, maka diperlukan fokus konsentrasi yang tinggi, kelincahan dan keahlian agar tidak ditabrak kendaraan. Sedangkan jika kita memakai jembatan penyeberangan akan lebih mudah, bahkan bisa lebih aman, karena kita telah berada di atas jalan. Nah, menyeberang langsung itu ibarat tidak berthariqah. Sedangkan menyeberang memakai jembatan penyeberangan ibarat kita berthariqah. Thariqah itu bukan melenceng dari syariat. Malah thariqah itu merupakan metodologi atau cara untuk melaksanakan syariat secara benar, karena meliputi fikih, tauhid, dan tasawuf, sehingga bukan sekedar menjadi tulisan dan ucapan, namun bisa direalisasikan. Kita mungkin saja dengan mudah bisa melaksanakan syariat Islam dengan membaca, tapi tanpa bimbingan seorang guru, maka ibadah hanya menjadi sebuah formalitas tanpa bisa menghadirkan spiritualitas di sana. Tidak ada nikmat yang lebih besar nilainya dalam kehidupan ini melebihi nikmat iman dan Islam. Namun terkadang iman itu fluktuatif, naik turun, sedangkan yakin itu tidak pernah menurun tapi terus bertambah. Nah, tujuan kita berthariqah itu untuk menguatkan keyakinan, sehingga menjadi iman kita semakin kokoh dan keyakinan semakin bertambah. Thariqah itu pengalaman dari ihsan untuk lebih mengenal dan makrifat kepada Allah, sehingga mampu melihat Tuhan dengan basiroh atau musyahadah, atau minimal kita merasa diperhatikan oleh Allah atau muraqabah. Berthariqah itu agar bagaimana caranya ibadah kita kepada Allah tidak sia-sia dan kosong belaka. Ibarat orang memanah tidak hanya sekedar melepaskan busur saja, tapi jelas arah dan sasarannya. Kemudian orang yang berthariqah
dan tahu bagaimana nikmatnya dekat dengan Allah, maka dia tidak ingin jauh. Karena jika orang sudah dekat dengan Allah, ketika jauh darinya, maka hatinya itu akan merasa tersiksa. Seorang sufi ditanya, apa yang paling membuat Anda tersiksa dalam kehidupan? Sang sufi menjawab, ketika saya merasa tidak ingat kepada Allah, merasa jauh dari Allah, itulah merupakan siksaan terbesar. Jika kita sadar Allah telah memberikan segalanya kepada kita, kita diciptakan dalam bentuk fi ahsani takwim, diberi hati, diberi iman, Islam, nafas, akal, kesehatan, dan seterusnya. Bukankah itu sebuah anugerah luar biasa? Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah? Maka dari itu kita bertarekat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan benar-benar menaruh hati, jiwa, dan raga kita kepadanya.